Bang Sinar Mas yang selalu kita kirim transferan itu. Pak Rektor sedikit mau melaporkan, Pak. Ya. Untuk KIP sudah kita transfer ke yayasan sebanyak 341 siswa, Pak. Sudah habis semuanya. Yang baru atau yang susulan ini? Yang tahap 2. Oh, tahap 2 ya. Untuk UKT 1.120 sudah kita transfer. Ya. Terus KIP yang 4.535 itu sudah semua. Sudah masuk ya? Sudah semua, Pak. Sudah beres, Pak. Ya, makasih, Pak. Baik, sama-sama. Tes. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Ini gimana kalau lihat kamera gua? Ayo. Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali.
us nothing. It's all empty. Even the empty itself is nothing but void. And then, the genesis of the mankind begins. On the first day, he created the light. He sounded like it's good. He separated the light from the darkness. From the horizon, he separated the sea of constellation. Has become twilight, a home called Earth. He made the night and the day. On the water he formed life, the fish and the big others creation. From the sea to the land, and become an animal kingdom. And finally, he created the man and the woman. But the man fell into sin. Generation after generation, he disappointed our Creator. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom semuanya. Sekali lagi ya. Shalom semuanya. Ini untuk kaum-kaum yang masih Shalom. Ini untuk Shalom. semangat kita yuk. Shalom. Pastinya guys. Kita juga punya slogan guys. Apa tuh slogannya guys? Slogannya itu kalau saya bilang apa kabar hari ini, kalian harus jawab Luar biasa di dalam Tuhan. Yes, yes, yes. Udah ngerti semua ya? ikut-ikutin ya teman-teman. Oke, oke. Yuk. Apa kabar hari ini? Luar biasa di dalam Luar biasa. Luar biasa. Yes, yes, yes. Dan Tuhan atas dan kemurahan Tuhan hingga sampai saat ini, detik ini, kita semua masih diberikan kesempatan untuk merayakan
merayakan ibadah Natal dengan kondisi yang terbatas, dengan situasi yang sedang pandemi, tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong setiap anaknya yang memiliki pikiran positif untuk memuliakan hadir dan ikut serta dalam keberadaan raya Natal ini di rumah masing-masing, karena saya yakin dan percaya lebih baik satu hari ada di rumah Tuhan daripada 1000 hari kita ada di tempat lain. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Tidak kepada yang terhormat Bapak Kepala Rektor dan Wakil Kepala Rektor Universitas 1, 2, 3, dan 4, dan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya 1 dan 2, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya 1 dan 2, dan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Universitas, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu SMK Sasmita Jaya 1 dan 2, dan kepada yang terhormat orang tua dan wali dari mahasiswa Universitas Pamulang, kepada yang terhormat orang tua dan wali dari SMK Sasmita Jaya 1 dan 2. Bapak dan saudara-saudara, bagi kita yang merayakan dan tahun baru untuk kita semua, semangat pagi dan salam sehat senantiasa bersama keluarga. Perkenankan kami mewakili dosen Katolik Universitas Pamulang menyampaikan sepatah dua kata melengkapi rangkaian acara Natal bersama secara virtual ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Darsono, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dr. Haji Hidayat MM, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kealumnian, Bapak Dr. Muhammad Wildan SS MA yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, guru dan seluruh civitas Yayasan Sasmita Jaya Group, adik-adik mahasiswa, mahasiswi Kristiani Universitas Pamulang, siswa-siswi SMK Sasmita Jaya 1 dan 2 yang saya banggakan, dan juga para tamu undangan, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan yang baik ini, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, lantaran atas penyertaan dan penyelenggaraannya, kita boleh bertemu dan berkumpul pada tempat dan kesempatan ini, kendati hanya melalui virtual, untuk kita merayakan Natal bersama. Mengacu pada tema besar pada perayaan Natal tahun ini, Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, menjadi sangat penting bagi kita umatnya, menuntun langkah kita menjalani hidup di dunia ini, sebab tanpa penyertaannya, maka langkah kita bisa tersesat ke jalan gelap dan bukan mengarahkan kita ke jalan terang yang menerangi kehidupan kita. Menjadi tidak relevan manakala kita menyatakan diri kita umat beriman, tetapi menjalani kehidupan yang kegelapan dosa. Apalagi bagi yang sudah menikmati kasih Kristus di dalam hidupnya, namun lantaran satu dan lain hal yang barangkali mengecewakan hatinya, lalu dengan mudah berpaling sembari menyalahkan Tuhan. Apapun panggilan Allah bagi kita di dunia ini, seyogyanya kita lakukan dalam kesederhanaan dan ketekunan untuk memuliakan namanya, seperti dalam firman-Nya, karena kita adalah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang selalu mencari wajah-Nya untuk beroleh berkat dan keselamatan. Kita pun tidak perlu takut dan khawatir menjalankan panggilan kita masing-masing, karena Yesus Sang Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita dalam hidup kita sampai akhir zaman. Sebagai refleksi diri, apakah kita menyambut gembira kedatangan Yesus di dalam hidup kita saat ini? Jawabannya ada pada pribadi kita masing-masing
menyandang predikat diri sebagai umat Kristus. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan mewakili dosen Katolik Universitas Pamulang. Mohon maaf bila ada salah kata dan silap bahasa dalam penyampaiannya yang kurang berkenan. Sekali lagi mengakhiri sambutan ini, selamat Natal bagi kita yang merayakannya. Damai, sejahtera, dan sukacita senantiasa mengitari diri kita di setiap karya dan pelayanan kita masing-masing. Dan selamat tahun baru untuk kita semua, menjibat tirai hidup lama dan membuka tabir kehidupan baru, menapakinya dengan penuh syukur dan sukacita, berbasis iman, kasih, dan pengharapan di setiap susuran derap daya. Terima kasih, salam sehat selalu, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Shalom. 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 Ada sukacita, amin. Amin. Amin, ada sukacita. Haleluya. Halo kakak. Bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti Natal di tahun 2021 ini. Mungkin memang banyak kendala, tapi kita semua harus amin. Amin. Semangat ya. Amin. Betul banget. Jangan keluar. Banget dah. Oke, dengan segala hormat, sebelum acara kita lanjut, aku mau tolong buat teman-teman semua untuk ya, nanti ya. Acara selanjutnya. Kan, Dimatiin dulu ya suaranya. oke. Kita langsung aja untuk mulai di acaranya. Pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dr. Haji Dayat Hidayat MM. Kepada beliau saya persilahkan dengan segala hormat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam untuk kita semua. Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa dari Universitas Pamulang, dari Stikes, dan para siswa dari SMK 1 dan 2. Pertama tentu kami menyampaikan selamat gembira, selamat bahagia, dan sukacita. Anda semuanya ikut merayakan hari Natal bersama di lingkungan Yayasan Sasmita Jaya Group, baik dari teman-teman SMK, Stikes, ini maupun PAM. Saya tentu merasa gembira, merasa senang karena teman-teman para dosen dengan upaya dan usahanya dengan sungguh-sungguh bisa melaksanakan acara perayaan Natal bersama. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah mengkoordinir, menggerakkan para mahasiswa, para siswa semuanya untuk ikut bersama-sama melaksanakan perayaan Natal bersama. Kemudian saya berpesan tentu tema besar yang diusung dalam peringatan ini bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tugas kebaikan menjalani hidup dengan lebih baik,
bisa memberikan manfaat kepada orang lain yang lebih banyak lagi dalam tugas kita bersama. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman para dosen, para mahasiswa dan para siswa yang telah berupaya dan berusaha untuk melaksanakan perayaan Natal bersama. Selamat dan terima kasih pada semuanya yang ikut berpartisipasi. Salam sejahtera, salam, salam, salam. Terima kasih. Iya, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Dayat Hidayat MM telah memberikan sambutan kepada kami. Kami berharap ke depan anak-anak Universitas Pamulang dan Yayasan Asmita Jaya selalu memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama Asmita Jaya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dan melihat persembahan pujian dari seluruh Natal gabungan Yayasan Asmita Jaya. Selamat menyaksikan. Ucapkan
Puji Tuhan, itu tadi adalah dari panitia Natal tahun 2020 ini. Oke, biarlah lagu yang tadi yang sudah dibawakan menjadi doa kita sama-sama ya teman-teman untuk memimpin kita, menuntun kita di selama tahun 2021 ini. Oke, bersama-sama aku Cindy dan partner Keisha, hari ini akan memulai ibadah. Tapi sebelum itu aku mau ngobrol dulu nih sama Keisha nih. Gimana nih menurut kamu tentang Natal tahun ini? Natal tahun ini tuh spesial banget ya. Karena ini tuh adalah Natal pertama kali gabungan antara Universitas Pamulang dengan Smita Jaya 1 dan 2 nih. Sip. Pasti aku mengajak teman-teman untuk tidak melewati ya. Karena itu momen yang sangat kita lakukan saat ini. Betul banget. Pastinya di tahun 2020 juga nggak mungkin dong jalan kita selalu lurus. Iya. Pasti ada kalikunya, tapi kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu nggak akan berhenti bagi kita. Betul Selagi banget. kita masih ada buat Tuhan, Tuhan juga akan ada buat kita ya. Gimana nih kakak sendiri? Kalau menurut aku, puji Tuhan banget akhirnya kita bisa mengadakan ibadah Natal di tengah keterbatasan saat ini yang mungkin tadinya kita mungkin rindu ya untuk ibadah sama-sama bareng-bareng, tapi karena pandemi ini kita akhirnya dibatasi dan hanya via Zoom. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita harus tetap sukacita. Amin. Yuk, untuk mempersingkat waktu karena waktunya terus berjalan, kita mau siapkan hati kita mau masuk sesi ibadah. Oke, buat teman-teman yang masih rebahan, ayo boleh duduk dulu, ambil sikap manisnya, kita mau doa. Bener banget nggak sih? Yuk ambil sikap doanya. Dan buat yang belum di-mute, boleh selama ibadah nanti suaranya di-mute ya teman-teman. Ya, dimatiin. Biar berjalannya itu lancar ya. Iya, biar penuh hikmat. Iya, ada gangguan. Ya. Oke, aku undang yang masih rebahan. boleh duduk dulu ya. Oke. Kalau sudah, teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Kita minta tuntunan Tuhan untuk membimbing kita selama ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak. Kami ini anak-anak-Mu Bapak, berada di tempat kami masing-masing Tuhan untuk mengikuti ibadah Natal Yayasan Sasmita Jaya Pamulang Bapak. Bapak, semua ini terjadi bukan karena kami kuat Bapak, bukan karena panitianya yang mampu Tuhan Yesus, bukan karena dorongan dari dosen, bukan Tuhan, tapi karena tangan-Mu Tuhan, tangan penyertaan-Mu yang menyertai kami hingga kami bisa mengadakan ibadah Natal ini ya Bapak. Tuhan, sebentar kami akan mulai, biarlah ibadah kami berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik Tuhan. Semuanya untuk menyenangkan hati-Mu, semuanya untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Sebelum mulai aku mau nyapa dulu teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di Pulau Sumatera. Halo, shalom. Yang ada di Pulau Kalimantan, shalom. Yang ada di Pulau Jawa, shalom. Di Pulau Sulawesi, shalom. Dan yang terakhir, saudara kita yang ada di Pulau Papua, Pulau Timur, halo. Semuanya sukacita, amin. Lalu juga aku mau menyapa teman-teman juga yang lewat Zoom ya. Halo teman-teman via Zoom. Halo, semuanya sukacita, amin. Anak YouTube juga, anak YouTube ada ya. Shalom, semuanya sukacita, amin. Kita saat ini bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kita diizinkan untuk mengikuti ibadah perayaan Natal Yayasan Sasmita Jaya Pamulang. Untuk itu dengan segala hormat, teman-teman, kami undang untuk menyiapkan hati kalian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah sertai kita di sepanjang tahun 2020 hingga sampai saat ini di 2021 kita melaksanakan ibadah walaupun penuh dengan keterbatasan, tapi kita percaya Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Amin. Untuk itu mari bawa hati kita kepada Tuhan Yesus pada hari ini. Hati yang terbaik, hati yang penuh dengan kerinduan. Yes, terima kasih Tuhan. Kami ini anak-anak Tuhan.
sesuatu terus Engkau cukupkan Bapa. Kami mau berjalan bersamamu di tahun 2021 ini Tuhan. Kami begitu baik, kami begitu yakin, kami bersyukur. Kami mau terus mengiring Engkau Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bapa, kami serahkan ibadah Natal ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang beracara penuh setiap kami Bapa. Biarlah ibadah ini bukan hanya ibadah jadi formalitas saja Tuhan Yesus, tapi ada pesan yang akan kami bawa Tuhan. Dari firman yang akan disampaikan, biarlah itu terus jadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mulai ibadah ini Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Masih semangat teman-teman? Masih ya? Masih amin. Aku mau nyapa lagi yang dari YouTube anak YouTube. Halo anak YouTube ya. Halo. Ada 5.000 orang nih, kayaknya banyak banget nih yang dari YouTube, luar biasa. Yang via Zoom, halo Shalom, masih semangat ya. Amin. Pokoknya buat teman-teman dimanapun berada, Tuhan Yesus tetap sertai. Amin. Tuhan Yesus tetap lihat hati teman-teman. Oke, kita mau memuji nama Tuhan. Siap melompat bagi Tuhan Yesus, amin. Kita mau katakan, Dia lahir untuk kami. Yes. Katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir bagi kami semua. Siapa namanya? Begitu percaya bahwa teman-teman di sini semua diberkati Tuhan Yesus, amin. Amin. Di sepanjang tahun 2020 mungkin kayak Tuhan, kok aku kayak gini ya? Kenapa sih jalan aku harus kayak gini? Tapi satu hal teman-teman, Tuhan Yesus mau bilang, Tuhan Yesus gak pernah berhenti buat menyertai kita, buat selalu sayang sama kita, buat kasih kita kekuatan setiap saat, sampai pada akhirnya kita bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Untuk itu aku mau kalian teman-teman yang ada di rumah, yuk kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau melompat bagi Tuhan sebagai ucapan rasa syukur kita. Amin. Dari pulau dan benua. Haleluya.
lain tidak ada. Selanjutnya, mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan waktu-Mu pasti Bapa selalu Tuhan Yesus. Kami mau terus diingatkan Tuhan bahwa rencana-Mu, bahwa waktu-Mu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mungkin manusia bisa merencanakan, Tuhan aku mau A, Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Tapi kami harus selalu ingat bahwa setiap rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Kalau mungkin kita telah melewati sesuatu yang berat atas hidup kita, Tuhan kenapa aku? Kadang mungkin kita tanya, Tuhan kok aku sih yang dapat ini? Kenapa nggak dia aja? Aku baik Tuhan, aku baik sama Tuhan. Tapi kok Tuhan kasih ini sama aku ya? Ada apa nih Tuhan? Aku bisa nggak ya lewatin ini? Tapi satu hal teman-teman, Tuhan mau ingetin bahwa gak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kenapa Tuhan kasih mungkin sesuatu yang berat kepada kehidupan kita? Karena Tuhan tahu kita bisa. Tuhan mau kita terus berserah sama Tuhan. Itu yang ingin Tuhan dengar dari setiap kita. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang berat, apalagi di saat-saat seperti ini, please Tuhan tuh benar-benar kangen. Tuhan rindu dengar suara. Mungkin aku kan kerja Kak, aku sekolah, aku sibuk gitu. Tuhan gak minta lama-lama, 15 menit, setengah jam aja. Bilang Tuhan terima kasih. Kadang pun kalau kita belum mulai, mungkin saat lagi doa gitu, kita cuma bilang Tuhan terima kasih, itu air mata udah keluar. Karena apa? Kita tahu Tuhan begitu baik buat hidup kita. Amin. Saat ini kita mau angkat satu pujian. Biarlah pujian ini bisa terus kita ingat teman-teman sama-sama. Di saat kita lagi menghadapi pergumulan yang berat, kita ingat pujian ini. Haleluya, terima kasih Bapak.
Shalom teman-teman di SMK Sasmita Unpam. Sebelum kita dengarkan mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi siang hari ini, untuk kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kami boleh merayakan Natal kelahiran-Mu, Immanuel, Tuhan beserta kita. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan biarlah pagi sore hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Dan biar kebenaran itulah yang memimpin kami dari hari ke hari sampai dengan Tuhan Yesus datang untuk terus tetap melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi anak-anak-Mu semua yang boleh menyaksikan recording Natal SMK Sasmita dan Unpam ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua teman-teman, puji nama Tuhan. Akhirnya kita boleh ketemu di tahun 2021. Satu kesempatan yang diberikan buat saya. Terima kasih buat panitia Natal SMK Sasmita dan teman-teman mahasiswa Universitas Pamulang. Tema yang diberikan kepada saya adalah Immanuel, God with us. Pembacaan firman dari kebenaran ini kita akan baca dari Matius 1 ayat 23. Saya akan baca Matius 1 ayat 23. Kalau teman-teman bisa mari buka sama-sama gadget kita atau Alkitab kita. Matius 1 ayat 23. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya akan bacakan sekali lagi. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, perhatikan ayat 22. Di ayat 22 dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dalam hal ini kekasih-kekasih Tuhan yang dimaksud oleh Nabi adalah Nabi Yesaya. Nah, di kitab Yesaya 7 ayat 14 dikatakan demikian. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan sudah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perhatikan baik-baik kekasih-kekasih Tuhan. Antara Matius dengan kitab Yesaya itu beda kitab perjanjian. Di Matius itu kitab perjanjian baru, sedangkan Yesaya itu kitab perjanjian lama. Artinya nubuatan ini jauh Tuhan sudah nyatakan sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan itu di zaman Nabi Yesaya. Menjadi pertanyaan buat kita, untuk apa Tuhan menubuatkan kelahiran Yesus yang adalah Immanuel buat kita? Itu yang menjadi pertanyaan seharusnya. Untuk apa? Nah, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama sharing satu sama lain. Kenapa Tuhan Yesus mesti lahir? Kenapa dia disebut Immanuel, Allah beserta kita? Ada 2 poin yang saya mau share buat teman-teman
yang ada di Sasmita dan juga teman-teman mahasiswa Universitas Pamulang. Yang paling pertama, harus ada yang menebus dosa umat manusia. Dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan ayat 21 teman-teman. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan lakukan banyak, Tuhan mengirim para nabi-nabi, para raja-raja, para hakim-hakim untuk menyampaikan kepada manusia bahwa hai manusia, bertobat dari dosa-dosamu. Tapi semua kita tahu bahwa sampai kepada Tuhan Yesus datang, tidak ada satupun nabi-nabi yang sanggup melakukan atau membawa manusia kembali kepada Tuhan secara penuh. Sehingga Tuhan mengutus anaknya sendiri menjadi penebus atas dosa-dosa kita. Tidak ada yang layak di muka bumi, kekasih-kasih Tuhan, yang dapat mengampuni dosa dan yang dapat menguduskan manusia. Karena dikatakan firman Tuhan dalam kitab Ibrani 14 ayat 12. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Dikatakan demikian. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sia-sia karya penebusan kalau sampai akhirnya kita tidak ketemu Tuhan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Oleh karena itu kekasih-kasihan, itu yang dilakukan Kristus Yesus Tuhan kita. Dia menebus dosa-dosa kita, dia mati buat kita. Dan terlebih daripada itu, ketika kita percaya kepadanya, kita dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, melihat pengalaman para nabi-nabi, tidak ada satu pun dari para nabi-nabi yang layak untuk menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Dan itu harus datangnya dari atas. That's why dalam kitab Lukas 1 ayat 32 dikatakan, saya akan baca buat Bapak, buat teman-teman, Lukas 1 ayat 32. Lukas 1 ayat 32 dikatakan demikian. Lukas 1 ayat 32 dikatakan demikian. Ayat 31, sesungguhnya ayat Lukas 1 ayat 31 dan 32 saya akan bacakan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Perhatikan ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengeruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Perhatikan siapa itu Yesus. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia bukan manusia sama seperti kita. Di sisi lain, dia juga adalah Tuhan. Dia datang dari atas. Dan cuma dia yang sanggup mengampuni dosa. Lukas 4 ayat 12. Tidak ada nama di muka bumi yang oleh karena namanya manusia dapat diselamatkan. Poin yang paling pertama, kelahiran Tuhan Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Poin yang kedua, untuk apa Tuhan Yesus lahir? Matius 1 ayat 23 dikatakan, kekasih-kekasih Tuhan,
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan perjanjian lama, Tuhan itu berbicara hanya melalui orang-orang tertentu, seperti para nabi-nabi, para hakim-hakim, para raja-raja yang kita lihat di perjanjian lama. Tapi perhatikan bahwa itu hanya ke orang-orang tertentu, kekasih-kekasih Tuhan. Termasuk dalam hal ini, nubuatan ini disampaikan melalui Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, terpuji Tuhan, terpujilah Tuhan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya digenapi di kitab Matius. Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Dia saat ini bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jadi pendoa syafaat bagi kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, melalui kelahiran Kristus, Dia disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Artinya Allah menyertai kita. Artinya kekasih-kekasih Tuhan, siapa saja yang percaya kepada kita, Allah menyertai kita. Oleh karena itu kita termasuk orang-orang yang paling beruntung di muka bumi. Kalau kita punya Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita, kita percaya kepada Kristus, ada jaminan dari Tuhan sendiri bahwa Dia akan menyertai kita. Ada dua ayat yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, buat teman-teman. Yang paling pertama dari Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan 45. Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan 45. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Perhatikan. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Perhatikan. Ketika Yesus lahir, siapa yang percaya kepada Kristus, Allah beserta kita. Satu ayat, Ibrani 1 ayat 34. Ibrani 1 ayat 34. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah dari nama manusia. Yesus adalah gambar wujud Allah. Bahasa kasarnya, kalau mau lihat Allah, lihat Yesus. Dalam kitab Yohanes 17, sebentar. Yohanes 17, saya teringat ayat ini, saya mau share buat teman-teman. Yohanes 17 ayat 11. Ya, saya akan bacakan. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, huruf besar, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, kata Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Siapa nama Allah? Siapa nama Bapa kita? Firman ini jelas mengatakan Yesus. Sama seperti nama yang engkau berikan kepadaku. Puji nama Tuhan. Ada 2 poin dari tujuan kedatangan Kristus yang kita share pagi siang hari ini. Yang paling pertama, harus ada yang menebus dosa. Dan penebus dosa itu tidak bisa dari manusia sendiri. Harus datangnya dari atas. Dialah Yesus yang memenuhi standar itu. Dan yang kedua, Allah beserta kita. Harus ada satu pribadi yang bisa menjadi gambar atau wujud Allah sepenuhnya. Yang manusia bisa lihat, yang manusia bisa sentuh,
yang manusia bisa percaya kepadanya. Dan dialah Yesus. That's why buat kita, siapa yang percaya kepada Kristus, Allah berjanji beserta kita. Saya selalu ingat sebuah ilustrasi. Kita disebut orang Kristen. Ada Christian, C-H-R-I-S-T-I-A-N, yang terambil dari kata Christ, C-H-R-I-S-T. Apa itu Christ? Jesus Christ, Yesus yang diurapi. Pengertian daripada orang Kristen adalah sebenarnya adalah orang-orang yang diurapi. Oleh karena itu kekasih-kasih Tuhan, jangan main-main dengan kekristenan yang kita sandang. Karena Tuhan punya maksud, ada kasih, ada kuasa, ada wibawa Tuhan dalam setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sebelum saya tutup, saya mau share buat teman-teman. Kitab suci kita terdiri dari dua. Satu, perjanjian lama, perjanjian baru. Apa itu perjanjian? Perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang sifatnya mengikat. Ada hak, ada kewajiban. Perjanjian atau perjanjian lama, perjanjian baru adalah ikatan yang Tuhan buat dengan manusia. Bukan kita yang buat. Tuhan yang buat dengan manusia. Tuhan mengikatkan dirinya dengan manusia. Dalam Ulangan 28 ayat 1 dikatakan begini. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya. Dikatakan apa? Maka aku akan mengangkat engkau dari segala bangsa. Perhatikan, itu perjanjian mengikat kedua belah pihak. Ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Dalam kebenaran firman hari ini mengenai Immanuel, ada bagiannya Tuhan. Apa itu bagiannya Tuhan? Dia berikan Yesus buat kita. Sehingga dikatakan firman Tuhan, siapa yang percaya kepadanya. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, itulah yang Tuhan lakukan. Seberapa besar kasihnya, sebesar dia memberikan anaknya kepada kita. Dan itu sudah dia lakukan. Itu kewajiban yang Tuhan sudah melakukan. Begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sudah melakukan bagiannya, memberikan Yesus buat kita. Tuhan sudah selesai. Apa bagian kita? Percaya. Siapa yang percaya kepada anak? Dan ada 3 poin yang saya mau share sebelum menutup khotbah saya. Yang paling pertama, dikatakan percaya. Siapa yang kita percaya? Percaya kepada Yesus bahwa dia Tuhan dan Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. We have to, kita harus percaya. Harus sepenuhnya percaya. Dan yang kedua, siapa yang harus kita percaya? Firman-Nya kita harus percaya, karena firman-Nya itu hidup. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu Allah sendiri. Yang ketiga, firman itu harus dilakukan. Harus dihidupin. Mari kita tundukkan kepala. Aku bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Kau telah memberikan anak-Mu lahir bagi kami. Dan Tuhan sudah selesaikan semua. Tuhan lahir, Tuhan mati buat kami, menebus dosa-dosa kami. Dan dikatakan firman Tuhan, Engkau bangkit pada hari yang ketiga, supaya kebangkitan-Mu juga dapat kami ikuti. Dan Tuhan, Kau juga naik ke sorga. Dan suatu hari kelak Engkau akan kembali menjemput kami. Dan hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Ampuni kami kalau di 2020 kami dalam tantangan COVID-19. Kami mungkin banyak mengalami tantangan, banyak mengalami perubahan. Tapi Tuhan, puji nama Tuhan, hari ini tanggal 7
Januari kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami, supaya di tahun 2021 kami lebih lagi sayang sama Tuhan. Kami lebih lagi percaya sama Tuhan bahwa Engkau Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Kami lebih lagi percaya akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin, kekal selama-lamanya. Dan terlebih daripada itu, dapati kami melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu ya Aba. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu, semua anak-anak yang ada di SMK Sasmita dan juga anak-anak mahasiswa Pamulang. Tuhan, urapi mereka, sertai hidup mereka, jagai mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan aku berdoa buat mereka di tahun 2021 ini, dapati mereka mampu melakukan kehendak-Mu dan mereka senantiasa menjadi pemenang. Terima kasih untuk apa yang mereka sudah lakukan. Biarlah kelahiran Kristus sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga kemanapun mereka pergi, orang akan melihat Kristus yang hidup dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, berkati panitia, berkati seluruh jajaran. Baik dari kepala sekolah, yayasan-yayasan, sampai kepada anak-anak. Tuhan jagai, Tuhan berkati. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, sukacita-Mu, perkenanan-Mu, dan berkat dalam segala turun atas kehidupan mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Percaya jadi, sama-sama katakan, amin. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyalahan lilin yang akan diiringi lagu O Holy Night.
Shalom teman-teman, masih semangat ya semuanya? Masih. Iya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yani Wuling telah menyampaikan firman. Kira-kira Keisha tadi nangkap apa nih dari firman Tuhan hari ini? Aku nangkap tuh Tuhan selalu menyertai kita lewat firman-Nya. Yes, Firman itu adalah berkat yang turun dari Tuhan itu sendiri kan. Betul Oleh karena itu dari firman itu kita nggak boleh hanya cuma mendengarkan, nggak boleh cuma bisa baca aja, tapi kita harus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Amin, betul banget. Kita berharap semoga firman yang telah disampaikan terus tumbuh di dalam hidup kita, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Teman-teman, masih semangat ya semuanya? Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan puisi dari teman kita. Iya, benar. Siapa namanya? Iya. Saat-saat ini adalah masa-masa paling sulit. Masa di mana cobaan dan rintangan terus datang tanpa membawa ke titik terendah, memberikan sakit yang tak tertahan. Di saat aku memilih untuk menyerah, justru Tuhan menarik aku dari jurang kecemasan, membawa aku pada kedamaian. Di saat itu, aku sadar bahwa Tuhan beserta aku. Tersenyumlah, karena keselamatan telah lahir untukmu, untukku, dan untuk kita semua. Karena itu, percayalah bahwa Tuhan beserta kita. Ya, itu tadi puisi dari teman kita, Teresia. Gimana? Indah banget ya puisinya. Iya, puji Tuhan. Selanjutnya nih Kak, apalagi nih? Kita akan dengar persembahan pujian juga dari teman-teman kita lagi. Betul. Dari siapa nih Kak? Dari Wibi dan Dwi. Selamat menyaksikan. Shalom semua. Kami perwakilan dari SMK Sasmita Jaya ingin mempersembahkan pujian dengan judul Natal di Hatiku. Layakanlah
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Puji Tuhan, sungguh pujian yang indah ya, yang udah dibawakan sama teman-teman kita. Semuanya masih semangat ya? Masih semangat ya semuanya teman-teman. Oke, sebelum aku mengakhiri acara ini, aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Tuhan Yesus yang udah kasih kita semua kesempatan kalau kita bisa berkumpul mengikuti ibadah via Zoom. Terus aku mau ngucapin terima kasih juga untuk Bapak Dr. Honoris Causa Haji Darsono selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya Pamulang, Bapak Rektor Dr. Haji Dayat Hidayat MM beserta seluruh jajarannya, kepada Kepala SMK Sasmita 1 Bapak Dr. Andes Aser Simamora, kepada Kepala SMK Sasmita Jaya 2 Bapak Muhammad Husain SPDI, kepada guru, dosen dari SMK Sasmita Jaya dan Universitas Pamulang, dan aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah setia join dari awal Zoom ini mulai sampai pada akhirnya kita telah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, aku mau ngingetin kalau setelah doa berkat ini kita ada sesi dokumentasi ya teman-teman. Kita ada doa bersama, jadi nanti setelah doa berkat mohon tidak meninggalkan room chat ini dulu, tapi nyalakan kameranya, tunjukkan senyum yang terbaik karena nanti kita akan masuk dalam sesi dokumentasi. Oke? Terima kasih teman-teman, kita akan tutup dengan doa berkat. Kekasih-kasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, kita akan terima berkat dari Bapa sendiri. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapamu yang di sorga, dan terimalah berkatnya. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah. Diperluas daerahmu, diperluas pelayananmu, diperluas studimu, dan apa saja yang kau kerjakan demi nama Tuhan, dibuat berhasil dan beruntung. Dan biarlah tangan Allah yang perkasa, itulah yang menyertai engkau dan menjauhkan engkau daripada yang jahat. Sehingga segala sakit, penyakit, kecelakaan, kenaasan, kegagalan, kesia-siaan, ketidakberuntungan tidak akan pernah menimpa kamu lagi. Bapa di surga akan melakukan semua itu dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Percaya, terima, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Allah senantiasa menyertai kita. Masih semangat ya teman-teman. Masih stay ya di sini. Yuk, kita mau langsung aja. Kita mau foto untuk dokumentasi kita bersama-sama ya. Boleh kameranya dinyalain, ditunjukkan senyum yang terbaik. Kita mau foto sama-sama. Yuk, ayo, cantik, yang cantik. Yuk, bisa. Ya, jangan pakai lipstick dulu ya, silakan masih dikasih waktu. Yang cewek mau pakai lipstick dulu boleh. Mau pakai ginsu boleh. Yang cowok pakai minyak rambut mungkin ya. Ya, yang cowok. Ayo tunjukkan senyum yang terbaik ya. Nanti ini Senyum ada Pepsodent. di Instagram. Bisa, Instagram siapa? yuk. Ayo. Sudah siap? Kameranya yang mana? Kak? Kameranya yang mana aja? Senyum Pepsodent. Ayo. Abangnya ganteng itu. Senyum saya ketutup masker. Boleh dibuka aja maskernya, nggak apa-apa kan? Boleh ya, biar senyumnya kelihatan ya. Yuk, ayo sini. Kita semua. Ini semester akhir nih. Udah. Yang belum nih. Ayo, yang belum. Siapa lagi yang belum? Ya, rambutnya udah cantik, udah cantik. Apa mau dicatok dulu? Udah ya, yuk. Udah bisa, Kak? Nanti aku aba-aba dari sini ya. Kita nggak ada.
Biar aku Ababa ini. Ababa ya. Yuk, senyum-senyum ya. 3, 2, senyum. 3, 2, 1, senyum. Next ya. Ayo selanjutnya senyum lagi. 3, 2, 1, senyum. Udah Kak. Sekali lagi. Oh ya. 2 lagi ya. Ayo senyum lagi. Ayo. 3, 2, 1, senyum. Boleh bergaya aja. Gak apa-apa, bebas. Ayo. Berapa kali Kak? Sekali lagi ya teman-teman. Yuk gaya. Boleh gaya ya. Pakai gaya. Yuk, senyum. Ini banyak yang belum join. Boleh di kameranya. Belum semua. Yang terakhir nih banyak yang belum join nih kameranya nih. Nanti nggak ada loh. Tiduran. Kelihatan ya. Iya. Yuk. Udah nih ya. Satu kali lagi. Yuk, gas. Yuk, gas yuk. Yuk, lagi ya. Yuk. Ayo, 3. Apa ya? Oke. 3, 2, 1. Yeay. Rekli jangan gas-gas, Rekli tolong jangan gas. Mohon maaf apabila kita banyak kekurangan atau banyak kesalahan juga karena keterbatasan ini. Kami perwakilan dari panitia dan seluruh peserta mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk menyempatkan diri mengikuti ibadah perayaan Natal dari awal sampai akhir. Betul banget. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru Tuhan Yesus. Iya, 2021 Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal tahun baru. Selamat Natal tahun baru semuanya. Yeah. Bye guys, see you next. Thank you. Bye. Happy New Year. Dadah. Merry Christmas. Joget dulu. Selamat tahun baru 2020 part 2. Mantap. Selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru semuanya. Ini udah boleh out, Bu. Iya, boleh silakan. Terima kasih ya semuanya sudah hadir. Ya Bu, sama-sama. Jaga kesehatan. Selamat Natal Bu. Selamat Natal juga. Ya. Selamat Natal juga Ibu. Selamat Natal Dodol. Siapa bilang dodol itu? Siapa yang bilang dodol? Nggak boleh. Yang siapa itu? Kita mengatakan dodol. Oh, terapi. Keras. Selamat tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Shalom, terima kasih. Silakan yang lainnya dilihat. Happy New Year. Selamat Natal. Ya, selamat. Selamat Natal Kak. Selamat tahun baru. Ya. Halo Bima, halo Maria, halo. Halo. Halo Dodol. Sehat selalu ya kalian semua. Dodol. Cornelia, ada yang mau disampaikan? Iya, Ibu. Ya, teman-teman para peserta mungkin musiknya di kecilkan volumenya. Bu, saya baru tidur, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Shalom semuanya.
Shalom. Shalom. Jelsiana Dendu, salam. Iya. Selamat Natal dan Tahun Baru buat semuanya, buat keluarga besar dari Sasmita Group, baik itu mahasiswa dengan siswa SMK Sasmita 1 dengan 2. Sebelumnya terima kasih puji Tuhan anugerah kasih karunia Allah yang sudah menyertai kita sepanjang hari dan tahun 2020 sampai 2021 ini. Tepat sudah 1 minggu ya kita sudah menikmati anugerah Tuhan di 2021. Sangat sukacita hari ini pertama dan pengalaman kolaborasi antara Universitas Pamulan dengan SMK Sasmita 1 dan 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Honoris Causa Haji Darsono sebagai Ketua Yayasan Sasmita Jaya. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Bapak Dr. Haji Dayat Hidayat beserta jajarannya, dan kepada para mahasiswa, khususnya para panitia Natal 2021, yang pada dasarnya mereka dengan penuh sukacita, dengan ketulusan mereka sudah memfasilitasi Natal kita di hari ini. Buat teman-teman para mahasiswa, coba lambaikan tangannya, say shalom semuanya. Terima kasih sudah hadir. Halo. Iya. Terima kasih sudah hadir. Halo, Ibu. Iya, saya memang tidak terlalu banyak memberikan sambutan karena sudah banyak hal yang sudah disampaikan kepada teman-teman sekalian. Ibu hanya mau berharap di tahun ini, walaupun melalui virtual atau online, tidak mengurangi rasa rajin Anda, ketekunan Anda untuk memahami ilmu, pengetahuan, dan menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya dalam pelayanan di dalam Tuhan, ya, baik itu di gereja maupun di dalam masyarakat. Buat teman-teman sekalian, khususnya para mahasiswa Universitas Pamulang dengan SMK Sasmita 1 dan 2, kita sudah melewati banyak hal, khususnya dalam pandemi ini. Protokol kesehatan wajib kita lakukan. Itu adalah hal yang baru bagi kita. Tapi hal pembaruan sejatinya adalah hati kita yang harus dibaharui setiap saat, setiap harinya. Ya, yang tadinya malas dalam mengucap syukur atau berdoa, tolonglah diperbaiki malas itu menjadi kerajinan. Yang tadinya masih malu-malu dalam pelayanan, tolonglah untuk berani dalam melayani. Ya, dimanapun, kapanpun, jadilah terang. Seperti tema panitia, God is with us, itu harus diimplementasikan, harus dipraktekkan. Bukan hanya sekedar teori saja. Ya, jadi sudah disampaikan Pak Rektor, kita harus mengejar kebaikan, melakukan kebaikan di mana dan kapan saja. Itu yang menjadi sejatinya jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, untuk teman-teman sekalian, mohon maaf mungkin banyak yang belum bisa join karena keterbatasan kuota dan lain sebagainya. Saya memberikan tugas untuk Anda memberikan rangkuman khotbah hari ini. Ini pada dasarnya untuk mengingatkan dan dapat bisa menjadi prakteknya Anda, bukan hanya sekedar untuk dapat nilai saja, tetapi tolong diwujudkan dengan kehidupan nyata Anda. Itu yang Ibu mau sampaikan, bahwa Anda menjadi gambaran nyata kepanjangan dari Kristus. Ya, jadi tetap jaga attitude, jaga perkataan, kapan dan di mana saja Anda berada, karena disitulah sejatinya Kristus ada. Buat teman-teman sekalian, dari Sabang sampai Merauke, saya mengucapkan damai sejahtera. Saya berdoa buat Indonesia juga, biarlah pandemi ini berlalu dan teman-teman juga bisa kita bertemu, bertemu sapa langsung, tidak melalui online, tetapi menjadi nyata. Makanya teman-teman
teman-teman untuk tetap rajin untuk berdoa dan juga tetap setia dalam pelayanan di mana dan kapan saja. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak buat para panitia. Berikan aplaus dulu buat para panitia yang sudah bekerja keras, yang sudah menjadi inspirasi buat generasi yang sekarang ya, dengan keterbatasan mereka ya, dari saudara Yeremia, saudara Timothy, Dani, saudari Cindy, saudari Kesia, Stefanus, saudara Anthony, dan para pemusik lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mereka itu sangat bekerja keras. Saya apresiasi buat teman-teman. Dan mohon maaf mungkin yang masih saudara Bima juga yang paling besar kontribusinya ya. Yang paling hebat nih dia saking ya sebagai seksi acara nih ya. Terima kasih buat Bima dan teman-teman yang lainnya yang sudah bekerja keras ya. Ya itu saya kaget ya kalian itu bisa mempersembahkan yang di luar ekspektasi ibu ya. Ini jujur kami persiapan dari panitia Natal sangat singkat sekali, makanya saya terharu dan bangga mereka bisa mempersembahkan hal ini dengan baik dan dengan tulus yang menjadi sesuatu yang contoh yang baik ya, bukan hanya teori, bukan mengejar nilai, tetapi mereka sama-sama mau menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Ibu mau sampaikan. Terima kasih banyak. Tetap berjuang, tetap semangat, dan harus menjadi figur yang lebih baik di tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terima kasih. Shalom. Thank you semuanya. Bye bye. Shalom. Ya, mungkin ada yang mau persembahan lagu pujian, silakan. Sertifikatnya kapan? Bu, sudah selesai, Bu. Mohon maaf, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah, silakan. Ini kita mau ada rapat evaluasi oleh panitia atau Pak boleh? Sertifikatnya sudah diberikan. Nanti ya. Sertifikatnya dibagi kapan, Bu? Nanti by email. Oh ya. Oke, Bu, terima kasih. Ya. Dadah. Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas for the bottom of my heart. Tapi aja Ibu. Buat Dendu, selamat hari Natal. Buat Putri Rana Sari juga, selamat hari Natal. Selamat hari Natal juga. Dan buat semuanya ya, salam sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Sama